Inilah sosok yang selalu muncul di saat paling genting. Bukan lahir dari kenyamanan, melainkan dari tekanan. Bukan dibentuk oleh pujian, tapi oleh rasa sakit, jatuh bangun, dan tuntutan yang tak pernah ringan. Dialah Megatron yang sesungguhnya. Figur yang tak sekadar bermain voli, tapi berdiri sebagai benteng harga diri merah putih. Di lapangan malam itu, Megawati Hangestri bukan hanya seorang opposite hitter. Ia adalah simbol perlawanan, simbol harapan, dan simbol keyakinan bahwa Indonesia tak akan menyerah begitu saja. Ketika poin krusial akhirnya tercipta di ujung set penentuan, emosinya tumpah. Sorak-sorai menggema dari arena, tapi getarannya terasa jauh lebih luas, menjangkau jutaan pasang mata dan hati yang menyaksikan dari rumah. Ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah pelepasan dari ketegangan panjang yang mengikat dada sejak set pertama. Dan tanpa sadar, momen itu menarik kita kembali ke masa lalu. Ke masa ketika nama Megawati masih identik dengan Red Sparks di Korea Selatan. Saat ia berkali-kali menjadi pemecah kebuntuan di V-League yang kejam, saat seakan tak berujung, rally demi rally dipertaruhkan, dan papan skor pernah menunjukkan angka nyaris tak masuk akal, 36-38. Saat itu, seperti malam ini, kita menonton dengan napas tertahan, jantung berdetak liar. Tapi selalu ada satu keyakinan sederhana. Selama Mega masih berdiri, pertandingan belum selesai. Dan keyakinan itu kembali menemukan pembuktiannya. Inilah yang selama ini kita rindukan. Meski menonton dengan rasa cemas, ada kepuasan yang sulit diungkap saat melihat Mega mengeluarkan seluruh kapasitas terbaiknya. Setiap lompatan adalah bentuk perlawanan. Setiap smash seperti jeritan dari dalam dada. Dan setiap poin menjadi pernyataan tegas. Ia tidak akan mundur. Bahkan ketika tubuhnya jelas kelelahan. Bahkan ketika pukulan demi pukulan terus menguji fisiknya. Terus terang, banyak yang merinding menyaksikannya. Ada rasa haru, ada rasa tak tega. Karena di beberapa momen, seolah ia bertarung sendirian. Menggendong beban besar yang terlalu berat untuk satu orang. Namun ia tetap maju, tetap berdiri, tetap memimpin. Bukan karena rekan-rekannya tak mampu, melainkan karena Filipina tampil dengan kekuatan yang luar biasa. Dan di saat-saat tertentu, hanya Mega yang benar-benar bisa menandingi intensitas mereka. Bola demi bola terus diarahkan kepadanya. Smash-smash keras meledak di arena perebutan medali perunggu. Dan Mega menerima semuanya, bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai pemimpin. Ia tidak hanya bermain untuk menang, ia bermain untuk memberi teladan, untuk menjaga mental tim, dan untuk memastikan mimpi para pemain muda di sekelilingnya tetap hidup. Di titik inilah, kisah ini mencapai klimaksnya. Inilah Mega bintang kita, Ratu Voli Indonesia. Sosok senior yang memikul skuad muda di pundaknya, membimbing dengan keberanian, dan menuntun mereka menuju pencapaian luar biasa. Medali perunggu SEA Games 2025 di Thailand. Sebuah podium yang nilainya jauh melampaui medali. Ia adalah simbol kebangkitan, simbol daya juang, dan bukti bahwa masa depan voli putri Indonesia berada di jalur yang tepat. Mungkin ia kelelahan, mungkin tubuhnya penuh memar, namun apinya menyala lebih terang dari apapun. Dan kisah inilah yang akan kita kenang. Kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri. Sekarang, mari kita masuk ke ulasan lengkap jalannya pertandingan. Tim nasional voli putri Indonesia tampil melampaui ekspektasi pada laga perebutan tempat ketiga SEA Games 2025. Menghadapi Filipina pada Senin 15 Desember 2025, Indonesia datang bukan sebagai unggulan, bahkan membawa catatan kelam sebagai juru kunci CAV League 2024 dan 2025. Namun malam itu, sejarah ditulis ulang.
Indonesia sukses menuntaskan misi balas dendam secara epik. Kemenangan 3-1 dengan skor ketat 28-26, 13-25, 30-28, 26-24 mengantar Merah Putih meraih perunggu dan menjaga tradisi medali voli putri sejak SEA Games 2007. Set pertama langsung menyajikan drama. Indonesia membuka keunggulan dan sempat memimpin 5-3 lewat blok Namira Maradanti dan quick Chelsea Berliana. Namun Filipina membalikan keadaan menjadi 14-11. Tak gentar, Indonesia merespon dengan 5 poin beruntun. 3 diantaranya dari service ace Namira. Momentum tak berhenti. Chelsea Berliana, middle blocker terbaik Pro Liga 2025, menambah poin lewat blok solid. Set ini berubah menjadi duel mental. Skor terus berkejaran, rally panjang tak terhindarkan, hingga deuce berkali-kali terjadi. Megawati menjadi pembeda di saat paling genting, baik lewat spike, touch out, atau blok penyeimbang. Akhirnya, blok Chelsea Berliana memastikan set pertama menjadi milik Indonesia. Set kedua menjadi titik turun performa. Filipina tampil dominan, sementara Indonesia kehilangan ritme dan harus mengakui kekalahan telak. Namun, kebangkitan terjadi di set ketiga. Perubahan dilakukan dengan memasukkan Naisya Putri Pratama yang baru berusia 17 tahun. Indonesia sempat unggul jauh, lalu kembali terkejar. Drama dus kembali terjadi hingga 28-28. Sebelum kesalahan Filipina dan tip ball cerdas Naisya mengamankan set ketiga. Set keempat menjadi penentuan. Indonesia sempat tertinggal, lalu membalikan keadaan. Filipina beberapa kali mendekat, bahkan memaksa deuce. 2 match point dari spike Megawati akhirnya membuka jalan, sebelum blok Chelsea Berliana mengunci kemenangan. Indonesia menang, Filipina tumbang, dan sejarah pun tercipta. Kemenangan ini menjadi pertama atas Filipina dalam 2 tahun terakhir, sekaligus mengulang hasil SEA Games 2023. Tak heran jika reaksi dari pendukung Filipina membanjiri media sosial, mulai dari kritik keras hingga ucapan terima kasih bagi tim mereka. Tapi satu hal tak terbantahkan. Tim muda Indonesia dengan Megawati sebagai poros utama telah menunjukkan ketangguhan luar biasa. Ini bukan hanya tentang satu pertandingan. Ini tentang kebangkitan. Ini tentang mental juara. Dan ini tentang masa depan yang kembali menyala.